Kita sekarang lagi ada di Nusantara Box, lagi mau berkunjung ke salah satu warehouse yang punya orang Indonesia, itu logistik company. Kita mau ngeliat di dalamnya, sekalian ngobrol-ngobrol sama yang punya. Yuk ikutin yuk, Nusantara Box. Oh halo, selamat pagi. Amanda. Lewi, ketemu ya? Amanda ya, pernah lihat, sering lihat. Bapak Tasan, salah satu founder lah ya. Iya. Cerita-cerita dong ke kita dong ininya. Visinya waktu pertama ini buka Nusantara Box. Jadi ceritanya itu sebetulnya bapak saya yang punya bisnis dulu, shipping company. Dia mulai dari rumah sama itu, terus dia meninggal. Nah, selama 2 tahun kita udah nggak bisnis lagi karena saya sudah ada bisnis sendiri, energy company. Terus tapi customer tetap nyariin saya nanya gimana ini pengiriman. Ya udah akhirnya saya kita mulai dengan Alex, Jeremy di sini. Jeremy silakan sini. Kenalin. Halo. Dia yang bagian IT sama itu Aku website Amanda. semua. Dia yang Lewi, Amira. bekas dari dia, makanya kita bisa pick up di seluruh Amerika. Ini mantap. brandnya ya. Dia ya. Hebat. Udah berapa tahun Pak ininya? Sekarang udah 5 tahun lebih. Jadi langsung berdua sama Pak Pertama Alex. dari garasi rumah ya, masih ingat Ih, ya. hebat. Udah kayak ini siapa yang iPhone. Oh, Steve, iya. Steve Jobs. Dari Apa? garasi langsung punya warehouse. Nah, sini tempat makan, Tempat break lah ya, meeting gitu. Iya. Gede. Halo semuanya. Halo, selamat pagi. Apa nih, pagi, siang, sore? Pagi. Itu David, itu uncle saya. Oh mana? Iya, Om itu David. salah satu founder. Lewi. Lea Mira. 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 Aku Amanda. Bos. Halo, Pak Alex, Amanda. Dia ngajak terus ini nggak give up sama saya. Saya ajak mamanya dulu. Iya. Sampai ngajak ketemuan. Oh, jadi ke hati mamanya dulu baru ke anaknya biar lebih gampang. Kita orang 4, kita bikin nusantarabox.com website, terus kita kumpulin ide, kita mulai dekorasi sampai kita nekat sama dia. Ini langsung dateng, dia ngeliat Tapi warehouse gini. modalnya modal nekat ya? Iya, dia benar semuanya modal nekat. Dia lihat, wah warehouse-nya bagus ya, sama sales real estate-nya, terus dia bilang, oke saya ambil. Loh, saya yang B gitu. Tapi udah jalan 5 tahun sih, hebat sih. Tapi boleh tanya, itu warehouse-nya ada cuman di sini aja atau ada di kota-kota lain? Karena kan udah expand ya? Kita sudah expand di Indonesia. Oh, jadi di Indonesia ada Sudah warehouse-nya juga? Kalau di Amerika cuman di sini aja? Gitu. Kita ada di DC tapi berupa storage saja. Oh, Tapi storage. cukuplah untuk 100 box. Oh, itu kayak pakai third party company apa tetap? Agent. Oh, Shop pakai agent. agent. Shippingnya ke Indonesia aja. Ke Indonesia sekarang. dulu. Jadi memang kan waktu itu juga kena COVID, jadi susah. Dengan 2 tahun setengah kan nggak bisa ini. Tapi COVID gimana? Apa dampaknya ke bisnis? Semuanya kan banyak yang ini ya. Waktu COVID malah kita sangat busy Oh iya, di Nusantara Box. banyak orang pulang Indonesia apa gimana? Banyak. Iya. Dan juga mereka kan kerjanya dari mana? Dari rumah. Jadi shopping terus, kirim barang, wah kita sangat-sangat busy. Tapi memang ya puji Tuhan karena kita juga take care customer ya. Kalau ada barang hilang ya kita gantiin. Oh ya itu. ampun, Kita selalu responsibility-nya emang ya. ini juga berat juga ya. Di mana-mana sih bisnis pasti resikonya juga berat, responsibility-nya berat. Tapi pengirimannya kasih tahu dong kita penjelasannya gimana? Maksudnya kirimannya pakai pesawat, pakai apa? Iya, ada ship, 2. Pesawat ship, sama boat. laut. Kita jelas. Jadi ini saat ini. Kita berjalan-jalan. Ya, silakan. Kita tur dikit lah ya, cuci mata. Kenalin dulu Rita. Ini Oh, udah kenal. Sky Cafe dulu. iya. Oh, ya ampun. Oh, gini-gini ya, box-boxnya gede-gede juga ya? Iya, ini yang pengiriman untuk laut. Kalau kayak gini, ini berapa gedenya nih? Ini size-nya 20 kali 30. Jadi lebarnya 20, atasnya ini tingginya 30. Oh, nah ini kalau pengiriman harus maksudnya beratnya nggak tertentu, maksudnya apa aja gitu ya? Yang penting bisa masuk ke box apa harus? Maksimum sekitar 90 pound lah, 45 kilo. 45 kilo maksimum. Nah Karena kalau takutnya kan kalau disita lu berat kan juga jebol.
Iya, yang benar-benar. ngambilnya jebol gitu. Iya. Tapi kalau kayak gini, misalkan mau kirimnya ke Jakarta, berapa ya kira-kira? 185 saat ini. 185, oh not bad dong. Tapi itu kalau ke Jakarta, tapi kalau ke pulau-pulau yang lain pasti. Aku kan Pulau-pulau orang Manado kerasa. nih, nanya juga ya untuk orang Ke Manado. Manado sekarang kena 50 ekstra tetap. Oh berarti 100 dulu matematikanya parah. 235. 235. Masa? Iya. Untuk 45 kilo loh, itu not bad. Tapi kalau orang misalkan mereka mau pindahan nih rumah. Kalau deket-deket sini masih kita pindahan rumah, kita ambil. Kita ini anak-anak yang ambil, mereka datang, mereka pack semua, mereka paper supaya nggak pecah, apalagi kalau barang pecah belah. Oh iya. Kenapa kita repack packaging? Karena kita nggak mau basah. Bedanya kita sama company lain, kita nggak mau basah, juga kita menghindari kalau ada klaim, misalnya dibilang barang hilang atau apa, sedangkan terimanya kan utuh. Iya Gitu. benar. Atau misalnya, tapi sampai saat ini tidak pernah terjadi. Yang setahun iya, atau iya, paling semoga sekali ya. aja. Itu kalau misalnya ada yang itu mau buka nakal kan kelihatan boxnya. Makanya kita Iya bungkus. benar, makanya udah ada ininya, udah kebungkus khusus. Juga Oh, ya melindungi ampun. supaya nggak lecet gitu barang-barangnya. Berapa lama itunya nyampenya? Dari 2 pengiriman bulan ada? 3 bulan. Iya, Oh kan? ini kayak bukan kayak daerah-daerah packagingnya lah ya. Saya kenalin. Proses. Nahyo. Halo Pak, maaf lagi kerja aku Amanda. Sorry, kotor Amanda. Nice to meet you. Berat? Enggak juga. Enggak juga ya? Iya. Oh gini nih proses-prosesnya nih. Ini jadi bener juga sih kalau mau ketahuan ya. Iya, karena kan udah, tapi difotoin juga sebelum dikirim ya. Waktu dikirim sampai ke rumahnya mereka kan ditelepon, gini kamu di Manado Amanda, saya telepon terus bilang oke, barang ini saya ada pengiriman dari Amerika, bentar lagi sampai nanti jam 6 sore gitu, terus kita terima di depan rumah atau di dalam rumah lah, kita kasih kamu, terus kita foto juga, tunjukin. Oh, emang pembuktiannya ya. Jadi Iya. emang gak ada yang bisa nakal. Protect customer juga kita protect kita sendiri. Iya, protect untuk company-nya. Hai semuanya. Number one. Ini udah lama. Beberapa bulan lah. Oh gitu. Iya. Oh. Ya ampun, senang. Dia seneng ya. Senang lah, Iya, harus jawabnya iya. seneng. Jadi kalian kalau mau cari tahu tentang Nusantara Box, udahlah lihat aja boxnya ini nih. Nah, nusantarabox.com. Nanti informasi selanjutnya kita taruh di ini ya Pak, di description box kita. Jadi siapa tahu ada yang mau ngirim atau ada yang mau apa dari Indonesia bisa juga kan ya Pak? Kirim ke Sebentar sini. lagi. Oh, sebentar 1 lagi. bulan setengah targetnya. Nanti saya pulang ini kita tes, ngambil pick up dari seluruh Indonesia ke Jakarta terus langsung kirim ke sini. Oh, oke. Jadi untuk orang-orang yang tinggal di sini kalian bisa nitip juga. Jadi barang-barangnya pecah belah, jadi kita protect dari sininya ke sono. Jadi kita make sure kita kasih label, mohon jangan dibanting. Jadi ini ada Inggrisnya juga ada Indonesia. Jadi make sure Iya, sampai iya. sananya orang nggak sembarangan asal main lempar-lempar gitu. Iya benar-benar karena ini kan seramik ya. Kalau Iya. nggak Iya. pecah, kasihan orang udah beli mahal-mahal. Iya betul. Udah gitu kan kalau juga pecah kan juga kenanya juga di Nusantara Box ya. Jadi Nusantara kita bukan hanya bungkus tapi betul-betul Bener-bener handle. kayak yang nge-handle. Care-nya itu, dengan jadi care. nggak sembarangan. Itu kendala paling besar apa sih kalau shipping gini selain kumpulin dari ini ya dari customer misalnya apa gitu? Lambat. Sekarang ini banyak karena COVID juga bermasalah kan logistik ini, makanya inflation. Nggak ada pekerja, nggak ada truck driver, nggak ada kapal, harga bensin naik. Sekarang semua. Kita pun ini bulan lalu masih 175, sekarang jadi 185. Iya itu inflasi. Hanya $10. Padahal lihat the gas saja sendiri dari $2.95 jadi $4.50. Benar. Cuman kita nggak mau menaikkan terlalu banyak, nanti kena komplain. Kita ya understand juga. Cuman saat ini juga misalnya kontainer pun sangat-sangat mahal. Kontainer itu bisa double cost-nya. Udah nggak kayak dulu lagi. Check out nusantarabox.com. Ada Instagramnya juga ya Pak? Hah? Ada. Instagram, ada Facebooknya. Iya. Tuh nanti kan 1 bulan setengah lagi kira-kira udah bisa shipping dari Indonesia ke Amerika juga. Jadi siapa Iya, tahu ada yang target itu. Iya, siapa tahu ada yang mau pindahan ke sini ya silakan mau kirim sofa. Maksudnya kita di sini seneng banget. Maksudnya kenapa kita ada di sini? Karena kita pengen expose bisnis-bisnis orang Indonesia gitu kan. Iya. Karena itu bisa memberikan motivasi untuk orang lain. Hey, why not gitu? Kayak
kayak Patasan sama Pak Alex cuman modal nekat banget tuh bisa Iya. ada gitu kan. Jadi Betul. ya jadi buat kita itu Untuk anak suatu muda juga ya. untuk anak muda juga ya. Ya Benar. maksudnya Indonesia. ya kita lah ya juga. Benar. Ini Pak David. Iya. Ini omnya nih katanya nih. Iya. Iya. Semuanya punya story masing-masing guys. Masih inget nggak ini siapa? Ini Jeremy, Pak David, Iya. Amira tuh. Ini yang kemarin. Nah, sana Pak Alex. Jadi ini empat main people-nya lah ya. Iya. Terus ceritanya kita mikir apa nama, sempat nyari ya Indobox ya apa, dia cepat namain akhirnya ketemu Nusantara Box. Nusantara. Kayaknya tuh lebih kena deh namanya juga. Iya juga ke Kayak katanya Indonesia. nama itu ini loh, itu iya, atau bawa keburukan. Tapi ini tapi ini bawa hoki sih. Tahun pertama bah keburukan. Thank you so much ya untuk semua tim Nusantara Box dari Pak Alex, Patasan, Kenapa Manggil Om? Om, enak. Om David, Pak Jeremy, terima kasih banyak Kita, udah. Nadio. Iya, iya semuanya. Jangan lupa apa nggak? Terima kasih untuk apa namanya udah buka pintu buat kita tadi ke Nusantara Box Warehouse. Udah makan, udah puas, udah berbagi-bagi cerita dan segala macam. Thank you semuanya. Oke guys, sekarang kita lagi ada di depannya Konsulat Jenderal Republik Indonesia di New York. Ini ada bendera Indonesianya, ada bendera ASEAN yang warna biru itu bendera ASEAN karena kita kan Indonesia itu kan part negara-negara ASEAN ya. Nah, di depannya kita mau masuk ke dalam, kita pengen ngobrol sama Bapak Konjen di sini, Bapak Arifi Saiman. Pengen nanya-nanya lah tentang community orang Indonesia yang ada di daerah wilayah kerjanya Bapak di sini. Oke, ikutin ya. Nah, kalau masuknya dari sini dari basement itu untuk kayak pengurusan visa, pengurusan paspor, perpanjang paspor, lapor diri dari sini. Nah, kalau kalian lihat bentar ya, sorry. Ini namanya Consular Affairs. Untuk visa, legalization, Indonesian passport, terus jam-jam kerjanya mereka. Yuk dalam yuk. Pas masuk di depan pintunya ini ada kayak media apa sih kayak majalah-majalah media Indonesia ya. Oke, yuk kalian kesana. Masuknya dari depan aja biar kalian bisa lihat ya situasinya, suasananya. Halo. Kita pakai masker dulu ya, ngikutin. Kita kan di sini kan udah nggak mask mandate lagi, nggak diharuskan. Tapi kalau untuk private tempat ya kita harus tetap show respect. Pas masuk tuh ada logonya Bhinneka Tunggal Ika Republik Indonesia. Oke, masuk aja ya Pak. Ini apa sih? Ini adalah GWK Garuda Wisnu Kencana. Wisnu Kencana dari Bali. Oh dari Bali. Oh ada elevator guys, sebelah kanan. Berapa lantai sih sini? 5. Oh 5. Ya masuk sama basement kan. Gak ada siapa-siapa nih. Ini dalamnya guys, gede juga sih. Nama ruangannya ini Pancasila Room. Jadi pas masuk dari depan, kalau kalian dari depan, langsung otomatis ke Pancasila Room. Ini biasa tempat kalau ada upacara-upacara gitu kan di sini. Halo Pak Bayu. Apa kabar? Dan gua usah dia. Baik. Amanda. Pak Bayu, ini aku Amanda, Amira, Mira. Lewi. Halo. Terima kasih untuk waktunya Pak. Iya, makasih sama-sama. Ini buildingnya ini loh, apa kan ya? Tua, udah 1800-an. Kita baru acquire ini baru 1952. 1952 baru Kita beli. dibeli. Oh oke. Ini bukannya ada ini landmark ya kalau nggak salah? Nah, ini salah satu bagian landmark. Ya kalau saya mau ngubah-ngubah harus minta persetujuan NYC. Iya, karena landmark. Kalau Karena ada mau juga rumah di sebelah kan? Ini kembar, sebenarnya sama belakang itu kembar. Sama Karena waktu itu ini dia ada bangsawan punya anak 2 kembar. Jadi ini untuk salah satunya, ini menghadap 68, sana menghadap 69. Modelnya agak lain sama yang di LA karena di LA kan baru direnovasi. Nah karena ini gedungnya harus tetap dilestarikan. Jadi kalau ada perubahan interior atau eksterior itu mereka harus minta izin dari kota New York dulu gitu. Ini apa rumah gadang? Rumah gadang. Dari pulau lu gitu, Sumatera Barat. Sumatera Barat. Oh kalau lu Batak Sumatera Utara. Oh bagus ya, rumah kayu gitu kan? Aslinya begitu juga di Indonesia. Kabar Pak. Selamat siang. Ini putri saya. Selamat siang.
Ini mangga. Apa kabar? Oh iya, Ini sini. memang bukan. Ini dulu ruangannya Bu Amira ya? Yang Sebelah ya? sebelah sana Pak. Di mana? Sebelah kiri Pak. Oh di sana? Iya, Pak. Oh I see, saya kira di sini. Oh, nanti nggak met ya waktu mungkin udah waktu pertama kali Bapak di sini. Mana ya? Ini putri Bapak kan? Iya. Iya. Gimana Bu? Baik, jangan manggil Bu dong, Pak. Apa? Gak enak Ses. denger. Zaman dulu ya? Oh gitu kan. Mbak Amira. Kita kan biasanya cuma sampai di bawah doang. Iya? Iya, ternyata besar juga. Kita lagi bersama dengan Bapak Konjen Konsul Jenderal Republik Indonesia di New York, Bapak Arifi Saiman. Terima kasih loh Pak. Terima kasih. Kita udah Bapak bolehin Anda. kita di sini sama Bapak Herbayu juga Pensosbud Penerangan Sosial dan Budaya. Jadi kita di sini pengen tahu banget Pak, karena kita kan udah berapa kali bikin seri-seri Kampung Indonesia di Amerika, dan kita penasaran sebenarnya orang Indonesia di daerah New York atau daerah wilayah kerjanya Bapak itu banyak nggak sih? Nah, untuk jumlah kita total ya, kita kan membawahi 15 negara bagian Pak. Iya, oh 15. 15 negara bagian, mulai dari Maine yang berbatasan dengan Kanada di sebelah utara itu sampai South Carolina. Oh, nggak sampai Florida ya? Nggak sampai, hampir. Berarti Georgia, Florida nggak ya? Jadi maju dikit dari Georgia baru Florida kan. Dari 15 negara bagian itu semua ada WNI. Yang membedakan cuma komposisinya, jumlahnya. Iya. Nah total itu ada 32.000 yang tercatat. Yang tercatat, iya. Nah, yang paling banyak. diduga ada lebih dari itu Iya. jumlahnya yang nggak tercatat gitu kan. Dan dari 32.000 itu konsentrasi terbesar itu pertama di New York 10 ribuan. 10 ribuan. New York dan Kemarin kita sekitarnya. sangkain cuma 4 ribuan. Iya, nomor 2 itu Philadelphia, Pennsylvania. Itu hampir 7.000, 8.000 lah. Oh, oke. Lah ketiga itu New Jersey. Oh iya, Iya, ini 3 besar. itu hometown loh, my hometown. Iya, Nah, itu yang 3 besar. itu berapa New Jersey kira-kira? New Jersey sekitar paling 2.000, 3.000-an. Oh, 2.000-3.000. Iya, karena sebetulnya berbatasan dengan New York kan komputer anunya. Gitu. Nah, kalau New Hampshire Pak kan sekarang ada Little New Hampshire Indonesia. nggak begitu besar, cuma untuk ukuran sama Somerset gede. Di sana sekitar hampir 1.500-2.000-an. Oh, nah sekarang kita tahu nih yang Nggak banyak juga sebetulnya. kira-kira kayak occupationnya mereka, kerjaannya apa ya kalau daerah-daerah ini? Nah, mereka macam-macam ya. Kalau yang untuk di New York ini ada yang di restoran, ada yang juga profesional, campur aduk. Ada yang kerja yang ini apa, yang Kantoran juga yang ada. swasta, ya yang kantoran, terus yang di grocery itu ada semua di sini. Nah, tapi kalau yang di Philadelphia itu banyak di industri kan, di pabrik. Iya, pabrik. Iya. New Jersey juga kayaknya sebagian. Ya? Pabrik juga ya. Iya. Nah, sama yang di New Hampshire. New Hampshire kan dari industri itu. Iya. Banyak warga kita yang kerja di sektor industri. New Hampshire itu daerah pabrik itu banyak. Iya, New Jersey. Sekarang ada pabrik New tempe. Hampshire. Ada. Ada. Pabrik tempe. Di Somerset tempe. Kita kan bentuk asosiasi tempe. Oh iya. Di East Coast ini kita bentuk asosiasi tempe dan jumlahnya itu cukup banyak, cukup besar. Dan selain produsen tempe, pengrajin tempe ya, kita juga memasukkan di sana itu chef, itu sebagai anggota kehormatan. Nah, kenapa kita masukkan chef? Supaya tempe itu gimana caranya bisa dimasak itu dengan berbagai bentuk kreasi, Bu. Terutama yang kita sesuaikan dengan menu masyarakat sini, Amerika Serikat. Dan memang sekarang kan tempe itu kan sebagai makanan vegan cukup populer dan diterima di kalangan penggemar makanan vegan itu. Iya benar. Dan ini momentum bagi kita. Jadi yang mau distribute ini dari New Hampshire. Oh enggak, banyak. Kita ada pabrik-pabrik industri yang juga di sini. Yang lokal juga banyak di sini. Cuma kan setiap industri yang masuk sektor yang tertentu itu kan perlu izin itu. Bagus sih, soalnya kita berapa kali ya, kita kan Indonesia the fifth most populated country in the world ya. Iya. Ya kan ya? Ya top 5 ya kalau nggak salah. Tapi makanan kita nggak terlalu dikenal. Nah makanya itu kembali ke ini. Jadi patokannya gini aja, coba kalau kita ke Tao ya. Ke Tao itu kan makanan Cina. Tao restoran. Kan selalu penuh tuh. Selalu penuh. Penuh banget. Tahu budakan. Ukuran gede padahal makan orang bule. Apakah orang bule tahu makanan Asia? Enggak. Seperti kita ya, kami kalau mungkin ibu sudah biasa makan burger karena besar di sini. Kalau kami sama Pak Bayu lah di kampung makan burger, mungkin nggak bisa bedakan mana burger dari New Jersey, misalnya dari California. Iya benar. Yang enak yang mana nggak tahu. Iya. Ada kan makan hanya untuk gaya-gayaan aja. Loh, sama dengan orang bule itu. Emangnya makanan Asia yang otentik seperti apa kan nggak tahu. Iya. Dan kita jangan terpaku di otentik, di kreasinya itu. Charles Darwin itu pernah bilangnya gini. Jadi kalau Charles Darwin jangan hanya diingat dari monyet ke manusia evolusi, jangan. Lebih dari itu Charles Darwin bilangnya. Jadi gini, dia bilang spesies yang bisa survive
itu bukan yang kuat, bukan yang pintar, tapi yang bisa beradaptasi. Lah, kita kembalikan ke diri kita. Kita sekarang hidup di era digital. Kalau kita tidak bisa beradaptasi, kita bukan hanya tertinggal, tapi akan tergilas. Dan ini bagian upaya kita. Kita membangun platform digital mulai dari Smart Consulate Office. Ya. Itu pertama loh Bu. Dengan ada ini berarti di mana orang Indonesia mendownload ada, berarti di sana KJRI berada. Kalau dia kita pegang aplikasinya di sana lah. Jadi kami itu berada. accessible untuk semua lah ya. Nah semua. Bapak ada ini nggak pesan-pesan untuk kita lah anak-anak, apalagi anak muda ya Pak. Apa namanya untuk perkembangan, gimana caranya untuk kita keluar dari zona nyaman kita untuk berkarya. Kalau yang muda tuh energinya luar biasa ya. Jangan pernah pertama itu jangan pernah malas berpikir. Itu untuk siapapun, mau yang tua yang muda. Karena semua itu dimulai dari berpikir itu. Dan jangan takut bermimpi. Kita memang hobi kan bermimpi kan, membayangkan gitu. Tapi hanya mimpi itu kita coba untuk kita wujudkan menjadi sesuatu yang nyata, dari yang abstrak menjadi yang nyata. Itu loh. Dan jangan pernah takut berkreasi. YouTube buat aja nggak apa. Ada penontonnya jangan menyerah. Mulai dari itu. Apa aja mau mulai bisnis kayak apapun dalam konteks semua lini kehidupan, jangan pernah takut mencoba. Sejauh itu positif, just do it. Anak muda kita maju semua. Loh, makanya sebenarnya motor penggerak itu pengen anak muda. Anak muda ini jangan merasa besar kepala. Dia harus belajar sama yang tua. Karena kelebihan yang tua, anak yang muda boleh yang lebih pintar dalam konteks kekinian ya. Tapi yang tua itu ada satu yang dia nggak bisa dikejar oleh anak muda. Tahu nggak apa? Pengalaman. Jadi tetap yang muda itu harus belajar yang tua dalam konteks pengalaman. Jadi harus ada take and give. Nggak bisa lebih unggul dari satu, lebih unggul dari yang lain nggak. Makasih banyak loh Pak, banyak banget yang kita belajar. Di sini juga ada kayak musical instrument yang dari NTT. Kita kan kemarin ada ya di LA. Namanya apa nih? Kita nggak tahu, udah lupa. Ini namanya sasando. Oh, sasando. Apa tuh nonton? Pohon aren. Tahu loh, udah belajar sekarang. Kalau ini Manado pohon seho. Oke, kita sekarang mau tour dengan Pak Konjen. Pak Bayu juga mau ikutan nggak? Iya. Oke. Sip. Itu di mana nih? Kita mulai dari sini. Halo. Ini ruang podcast kita. Nah ini tagline kita. Menggali informasi, menebar inspirasi. Jadi inspirasi dari kisah-kisah inspiratif dari tokoh-tokoh ini. Saya pun bisa melakukan ini gitu. Iya benar. Jangan itu. Jadi semua tokoh semua ada di sini. Wih, hebat udah mikrofonnya. Sengaja saya taruh buku di sini ya. Termasuk kamus bahasa Inggris. Ini kan sekarang orang udah nggak pakai kamus ya, anak-anak sekarang. Tapi zaman dulu ini untuk menunjukkan yang nonton dengan bahasa ini bahwa kita pun di sini masih terus baca. Ini ruang podcast. Ini indoor. Iya, ini indoor. Oke. Kita ke lantai 3. Di sini ada 2 tempat. Satu yang untuk comment centernya app ini. Oke. Nah, itu Smart Consulate Office Comment Center. Oke. Jadi semua kendali dari sini. Ada social media studio. Ini. Nah ini. Halo. Jadi teman-teman mengoperasikan app ini dari sini. Oh, ini ruangannya. Iya. Lah. Untuk app yang tadi kita ngomong tadi, guys. Tagline untuk ini, Mas Wajib punya tagline kan? Tagline untuk sini meminimalkan birokrasi, memaksimalkan efisiensi. Jadi efisiensi secara waktu, secara biaya, tenaga dan jarak. Ada cara Darwin juga. Ini pemicu semangat kita. Kita harus selalu beradaptasi. Harus selalu. Di mana aja, kapan aja. Di mana aja. Mungkin sekarang kita butuh kamera gede gini, Pak. Komputer segini. Tapi bisa jadi nanti cuma kamera kecil. Ya kita ikutin. Iya. Demi kemajuan ya kan? Harus update. Bukan hanya update informasi, cuma update peralatannya juga, sistemnya. Ini kan untuk ini kan, nah khusus yang untuk sosial media sini. Jadi di sini ada seru ya. KJRI New York eksis banget guys. Ada ini channel YouTube-nya, ini kan. Terus ada yang website, ada TikTok. Oke. Adanya dari sini kendalinya. Ini untuk apa? Halo. IG Live. Oh IG Live. Itu. Oh ruangan sendiri. Yosh. Nah sama pokoknya yang medsos di sini. Nah ini tagline-nya ini, Pak. KJRI New York menyapa. Apa nih? Jadi kita selalu secara reguler melakukan komunikasi dengan warga kita. Ini udah selesai kita rekam. Nanti kita habis kita edit, kita adukan, kita masukkan di YouTube rekamannya. Kan yang pertama kan langsung live. Live-nya juga rekam. Nanti rekamnya kita masuk. Ada juga Charles Darwin. Si Darwin lagi tuh. Iya. Seru. Kita lihat outdoor. Ini kita bangun tempat khusus dulu.
Kita buat sendiri khusus. Yang ini lantai 5 ini. Kita mau naik ke lantai 5. Itu kan? Nih, ini anunya nih. Nama ininya. Halo. Areanya, Geria Indonesia. Halo, selamat siang. Ini baru nih, Mbak. Ini baru kita bangun nih. Baru kita bangun. Wih. Nah, ini untuk outdoor untuk anu. Oh, dengan pemandangannya tuh keren. Jadi kemarin itu kalau kita kan ada IG Live ya. Kita juga memberikan pengumuman yang sifatnya imbauan live. Sehingga orang bisa bertanya jawab. Di sini kemarin. Oh, seru. Sama itu. Kita termasuk Upper East Side ya, Pak? Hah? Termasuk Upper East Side ya ini kan? 68 ya? Iya, 68. Iya. Iya. Iya, itu. Ini View-nya keren. kanopinya, Bu. Supaya nggak hujan. Nggak ada. Kita bisa podcast di luar kalau Iya. musim enak kan. Iya, benar. Lah, dulu kamarnya juga sama, Mbak. Kamarnya tuh yang kasur lipat itu, Iya. yang besi itu. Kita kemas, kita buat mirip hotel. Lihat tuh by the way, pemandangannya keren banget kan? Pemandangan Manhattan. Keren. Ada Nah, ini benar-benar apa nih, Pak? Ini negara bagian. Oh, Tadinya semua ini negara tempat untuk nyimpan Mbak, taruh gambar sini, pokoknya separuh dulu. Oh, iya ini state flags Akhirnya corner. Kita buat apa? Bendera negara bagian wilayah kerja kami ada 15. By the way, New York mana ya, Pak? Hah? Yang New York mana ya? Ini? Oh, ini. Benderanya New York, Iya. state New York wilayah. Ini Pennsylvania. Makasih loh Pak Konjen, Pak Bayu, udah kita banyak belajar hari ini. Kita bisa ngasih extend juga message-nya ke viewers kita. Ternyata masyarakat Indonesia di sini banyak banget, 35.000 ya Pak tadi? 32. Oh, 32.000 di wilayah kerjanya Bapak gitu. Jadi terima kasih loh Pak. Semoga kita doain ya, semoga kita juga sukses. Amin. Orang Indonesia di sini juga bisa bawa harum nama bangsa, cie. Yang penting sukses untuk YouTube channelnya. Iya, amin, amin. Like and share dan subscribe tentunya. Oh iya, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Jangan lupa juga check out podcast KJRI New York ya. Dan social medianya semua informasi-informasinya akan kita masukin ke description box. Oke. Ini lihat nih guys, Consul General of the Republic of Indonesia di New York. Dia udah pada pulang, udah after office hours. Iya udah pada tutup, jadi kalau mau bikin paspor ini agak gelap ya, nggak apa-apa ya. Kalau untuk bikin paspor, visa ya Pak ya, lapor diri apa segala macam bikinnya di sini. Udah gelap sih nggak apa-apa ya, tapi next time yang penting kita udah tahu gitu isinya kayak gimana. Pak Bayu makasih, sampai jumpa. Nanti kita udah selesai guys, udah selesai dengan KJRI New York. Jadi kita senang banget kita udah bisa membagi-bagi banyak inilah, kita udah dapat banyak informasi. Jangan pernah tidak mau berkreasi, jangan pernah takut untuk jatuh, jangan pernah takut untuk mengambil resiko gitu ya. Dan banyak orang Indonesia di sini juga yang ternyata sukses guys gitu. Jadi udah, terima kasih banyak semuanya udah nontonin. Jangan lupa like, comment, dan subscribe to Keeping It Indo. Dan sampai jumpa nanti, bye.